Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bertemu lagi kita di video kali ini PAI kelas 2. Adapun yang kita pelajari pada kali ini adalah materi yang ke-15. Pada materi yang ke-15 ini yaitu pembahasan kita adalah kisah turunnya wahyu pertama dan keteladanan Khadijah. Adapun yang kita akan lebih pahami lebih dalam lagi yaitu wahyu pertama dan peran Khadijah. Kemudian pada wahyu pertama kita akan membahas tentang kompetensi dasarnya yaitu mengetahui kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW dan menceritakan kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW yaitu kisah turunnya wahyu pertama dan mengenal tokoh as-sabiqunal awwalun yaitu Khadijah binti Khuwailid. Yuk kita ketahui juga tujuan pembelajarannya ya. Tujuan pembelajaran yang pertama mengetahui kisah turunnya wahyu pertama dan mengenal tokoh as-sabiqunal awwalun yaitu Khadijah binti Khuwailid. Tujuan pembelajaran yang kedua menceritakan kisah turunnya wahyu pertama dan mengenal tokoh as-sabiqunal awwalun yaitu Khadijah binti Khuwailid. Dan tujuan yang ketiga dapat menyebutkan orang yang berperan dalam kisah turunnya wahyu pertama dan mengenal tokoh as-sabiqunal awwalun yaitu Khadijah binti Khuwailid. Berikut ini kita akan menyimak kisah turunnya wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun pada video yang akan kita simak kali ini di dalamnya terdapat kisah penduduk Mekah, kemudian turunnya malaikat Jibril, turunnya Al-Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 dan bertemunya paman Khadijah. Nah, simak dengan baik ya video kali ini. Pada usia 40 tahun, Muhammad sering menyendiri di Gua Hiro untuk merenungi kebesaran Sang Pencipta Alam. Tepatnya pada malam 27 Ramadan, datanglah malaikat Jibril di hadapan beliau dan menyuruhnya membaca surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Itulah wahyu yang pertama kali turun. Allah Subhanahu wa taala mengangkat Muhammad menjadi rasul melalui perantara malaikat Jibril. Menuju usia awal kematangan, tepatnya 40 tahun dalam hidupnya, Muhammad menemui kejadian yang tidak biasa. Beliau tidak tahu bahwa hal tersebut merupakan tanda-tanda nubuah atau kenabian. Di antaranya, ketika beliau sedang berjalan, ada sebuah batu yang mengucapkan salam kepadanya. Kemudian saat Muhammad tidur, seringkali terjadi ru'yah shodiqoh atau mimpi yang benar, berupa fajar subuh yang menyingsing. Mimpi ini terjadi selama kurang lebih 6 bulan lamanya. Setelah merasa terjadi hal-hal aneh pada dirinya, Muhammad memilih untuk bertahanus atau menyendiri di Gua Hiro yang letaknya jauh dari keramaian. Dengan berbekal roti gandum dan air, Muhammad berangkat menuju Gua Hiro. Khadijah mengantar suaminya sampai ke depan rumah dengan penuh keikhlasan. Tak ada sedikit pun keluar dari bibirnya perkataan yang memberatkan kepergian suaminya. Berjarak agak jauh dari kota Mekah, terdapat sebuah gua kecil di Jabal Nur yang berukuran panjang 4 hasta dan lebar 1,75 hasta. Hanya memuat 1 atau 2 orang di dalamnya. Ada alasan tersendiri mengapa Muhammad memilih Gua Hiro sebagai tempat untuk bertahanus. Pertama, letak Gua Hiro jauh dari jangkauan manusia. Mustahil orang-orang singgah kemari untuk urusan sehari-hari. Kedua, Gua Hiro memiliki 2 sisi. Sisi pertama adalah pintu masuk, dan sisi satunya adalah celah yang menghadap langsung ke Ka'bah. Melalui celah itu, beliau dapat menyaksikan bangunan suci Ka'bah. Sudah sejak lama Muhammad memikirkan banyak hal. Satu hal yang mengusik pikirannya adalah tentang kekuasaan Tuhan pencipta alam semesta yang tidak terbatas. Untuk apa Dia Allah menciptakan manusia jika mereka hanya membuat kerusakan di bumi? Aku sungguh penasaran, pasti ada tujuan besar di balik ini semua.
Selain itu, keyakinan beliau kerap kali berseberangan dengan perilaku jahiliyah orang-orang Quraisy yang menyimpang. Sebenarnya, aku sadar bahwa perilaku kaumku telah jauh menyimpang dari ajaran Ibrahim. Namun aku juga tidak bisa berbuat apa-apa untuk mereka. Hari ini adalah malam ke-27 bulan Ramadan. Setelah 26 hari bertahanus di Gua Hiro, Muhammad didatangi sesosok malaikat berwujud manusia. Dialah Jibril dalam tubuh laki-laki yang berpakaian putih. Pada saat itulah Muhammad merasa mimpinya menjadi nyata. Bacalah, wahai Muhammad. Aku tidak bisa membaca. Pada saat itu Jibril mendekap beliau dengan erat, seakan-akan ruh mau keluar dari tubuhnya. Kemudian Jibril melepaskan dekapannya dan mengulangi perintahnya lagi. Bacalah, wahai Muhammad. Aku tidak bisa membaca. Untuk ketiga kalinya, Jibril mendekap Muhammad sampai dadanya terasa sesak, lalu kembali melepaskannya dan mengulangi perintahnya sekali lagi. Bacalah, wahai Muhammad. Aku tidak bisa membaca. Kemudian Jibril melakukan hal yang sama kepada Muhammad, lalu beliau mengubah jawabannya. Bacalah, wahai Muhammad. Apa yang harus aku baca? Maka malaikat Jibril membaca surat Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Ayat pertama surat Al-Alaq menyampaikan perintah kepada Muhammad untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia. Setelah menyampaikan wahyu, tiba-tiba Jibril menghilang dari tempatnya. Muhammad yang menyadari ketidakhadiran Jibril merasa ketakutan, lalu beliau langsung berkemas untuk pulang. Beliau masih merasa ketakutan dan tidak menyangka telah melewati peristiwa aneh yang akan merubah hidupnya. Muhammad turun dengan cepat dari gunung dan melewati padang pasir luas. Tiba-tiba terdengar suara dari langit. Wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah. Aku adalah Jibril. Wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah. Aku adalah Jibril. Wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah. Aku adalah Jibril. Muhammad yang mendengar suara Jibril menghentikan langkahnya dan melihat ke arah langit. Itulah kali pertama Muhammad melihat Jibril dalam postur malaikat. Tiba-tiba saja Jibril menghilang. Segera saja Muhammad terburu-buru meninggalkan tempat itu dengan penuh ketakutan. Sesampainya di rumah, Muhammad meringkuk di ranjang. Khadijah yang mendapati suaminya telah pulang mendekatinya. Selimuti aku, selimuti aku. Khadijah merasa kaget melihat suaminya menggigil. Segera saja ia menyelimutinya. Khadijah tidak melontarkan pertanyaan apapun kepada suaminya tentang hal yang baru terjadi. Hal itu dikarenakan Khadijah sangat menghormati Muhammad. Lalu Khadijah menyiapkan air minum di dekat suaminya dan menunggu penjelasannya. Setelah keadaan tenang, Muhammad menceritakan kejadian yang baru menimpanya secara detail kepada Khadijah dengan dipenuhi perasaan takut dan bingung. Apa yang sebenarnya terjadi kepadaku? Aku khawatir terhadap keadaan diriku sendiri, wahai istriku. Wahai suamiku, tidak, demi Allah jangan berprasangka buruk. Allah tidak akan menghinakanmu selamanya. Engkau tidak pernah memutus tali silaturahim. Engkau selalu membantu orang yang kesulitan, memberi makan orang miskin, menjamu tamu yang datang, dan menolong orang yang menegakkan kebenaran. Khadijah berusaha mengingatkan suaminya bahwa Muhammad adalah orang yang pantas menjadi seorang Rasul Allah. Bagaimana kalau kita temui Paman Warokoh? Beliau pasti tahu mengenai hal ini. Baiklah, mari kita ke sana. Segera saja mereka berdua menemui Warokoh bin Naufal, seorang pemeluk Nasrani yang menulis buku dalam bahasa Ibrani dan juga menulis Injil dalam bahasa Ibrani atas izin Allah. Karena usia yang terpaut jauh dari Khadijah, Warokoh terlihat semakin tua. Wahai anak pamanku, apa yang membawamu kemari? Aku
aku bersama suamiku Muhammad. Ada hal penting yang ingin ia ceritakan kepadamu. Ceritakanlah jika hal itu mengganggumu, wahai Muhammad. Apa yang engkau lihat? Kemudian Muhammad menceritakan apa yang dilihatnya kepada Warokoh. Warokoh menyimak setiap detail cerita Muhammad dengan sungguh-sungguh dan terheran-heran. Allahu Akbar, itu adalah namus yang diturunkan Allah kepada Musa. Namus adalah istilah orang ahli kitab untuk makhluk yang bersayap seperti malaikat. Andaikan tubuhku masih gagah kelak pada masa itu, andaikan saja aku masih hidup tatkala kaummu mengusirmu. Benarkah mereka akan mengusirku? Ya, tidak seorang pun Rasul yang diutus kepada kaumnya, melainkan akan dimusuhi oleh mereka yang ingkar. Andaikan aku masih hidup saat engkau diutus kepada kaummu, tentu aku akan beriman dan membantumu dengan segala yang kumiliki. Mendengar penjelasan Warokoh, Muhammad semakin yakin dan mulai menerima takdirnya. Beliau telah mempersiapkan diri jika datang wahyu selanjutnya. Ternyata wahyu terputus selama 6 bulan pada masa Fatrah, yaitu masa di mana tidak adanya wahyu yang turun. Hal ini membuat Muhammad sedih dan sering termenung. Bahkan berkali-kali beliau mendatangi padang pasir karena merasa sangat putus asa. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari nomor 6982. Telah sampai informasi kepada kami bahwa masa Fatrah terjadi begitu lama hingga Rasulullah SAW bersedih hati. Yang ini membuat beliau berulang kali berlari kencang ke atas bukit untuk melompat. Setiap kali beliau sampai ke atas bukit, malaikat Jibril menampakkan diri dan berkata, "Wahai Muhammad, engkau adalah benar-benar Rasulullah." Sehingga hati dan jiwa beliau tenang. Ya Allah, hamba ikhlas dengan segala ketentuanmu. Warokoh meninggal dunia pada masa Fatrah. Warokoh meninggal dengan mulia karena ia telah bertekad untuk membantu Muhammad saat beliau diperangi dan diusir oleh kaumnya. Hikmah dari terputusnya wahyu ini agar hilang rasa takut dalam diri Muhammad setelah bertemu dengan Jibril dalam wujud malaikat dan memberikan waktu kepada Muhammad untuk mempersiapkan diri menerima wahyu selanjutnya. Di suatu malam yang dingin, Muhammad sedang tidur dengan tubuh dibalut selimut tebal. Tiba-tiba Jibril mendatanginya dan menyampaikan wahyu kedua, yaitu surat Al-Muddathir ayat 1 hingga 7. Hai orang yang berkemul berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu, bersabarlah. Setelah itu wahyu selanjutnya turun berturut-turut di hari berikutnya. Demikianlah akhir peristiwa kenabian dan turunnya wahyu pertama. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini: pertama, peristiwa turunnya wahyu pertama mengabarkan tentang Muhammad adalah utusan Allah. Dan wahyu kedua mengabarkan tentang perintah untuk berdakwah. Kedua, hendaknya kita selalu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup sehari-hari, karena di dalamnya berisi semua hal yang kita butuhkan. Wallahu a'lam bishawab. Berikut ini kita akan menyimak keteladanan Khadijah, istri Rasulullah SAW. Adapun dalam video kali ini kita akan mengetahui siapa Khadijah binti Khuwailid dan masuk Islam pertama dari kalangan wanita. Ya, silakan simak dengan baik ya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengenal Khadijah, sang ratu Mekah. Khadijah binti Khuwailid adalah sosok wanita yang dapat dijadikan panutan karena kepribadiannya yang mengagumkan. Selain fisiknya yang rupawan, kelihayan beliau dalam bernegosiasi membuatnya menjadi saudagar wanita sukses di Mekah pada masa itu. Bahkan julukan Ratu Mekah tersemat pada dirinya. Khadijah lahir dari pasangan suami istri Khuwailid bin Asad dan Fatimah binti Zaidah pada tahun 68 sebelum Hijriah. Khadijah berasal dari kabilah Bani Asad dari suku Quraisy yang terpandang.
Khadijah kecil tumbuh menjadi gadis cantik yang anggun, cerdas, dan tidak menyembah berhala. Pada tahun 575 Masehi, ibunya meninggal dunia. Kemudian disusul ayahnya 10 tahun kemudian. Sepeninggal kedua orang tuanya, Khadijah dan saudara-saudaranya mendapat bagian harta warisan masing-masing. Sebaiknya aku gunakan harta ini sebagai modal usaha saja. Urusan perniagaan sepertinya cocok denganku. Khadijah menikah pertama kalinya dengan Abu Khalah An-Nabashi bin Zurarah. Namun tidak lama usia pernikahan mereka, sang suami meninggal dunia. Kala itu usia Khadijah masih 20 tahun. Dengan menyandang status janda, Khadijah mengasuh anaknya seorang diri. Abu Khalah meninggalkan harta warisan yang banyak dan 2 orang anak. Khadijah tidak ingin lama-lama larut dalam kesedihan. Beliau sadar bahwa harus bekerja keras untuk menghidupi anak-anaknya, sembari memberikan mereka kasih sayang yang cukup. Diamanahkan harta warisan dari almarhum suaminya, Khadijah memperluas koneksi dagang. Selang beberapa tahun kemudian, seorang laki-laki bernama Atiq bin Aitz al-Makhzumi datang melamar Khadijah. Dari pernikahan kedua ini, mereka dikaruniai seorang anak perempuan. Namun takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala memisahkan keduanya. Atiq, suami Khadijah, meninggal dunia. Tanggung jawab Khadijah dalam membesarkan anak bertambah. Meskipun demikian, beliau tidak meratapi keadaan dan terus melangkah ke depan. Wahai anak-anakku, demi Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, aku, ibumu, akan terus berusaha merawat kalian dengan baik, tanpa kurang materi dan kasih sayang. Ketahuilah nak, ibu sangat mencintai kalian semua. Kami juga sangat mencintai engkau, wahai ibu. Terima kasih, ibu. Khadijah tahu betul bahwa tidak mudah mengurus bisnis dan anak-anak yang masih kecil sendirian. Setiap malam beliau selalu berdoa agar dipertemukan sosok laki-laki yang pantas menjadi pendampingnya. Bisnis Khadijah berjalan lancar dan terbilang sukses. Hubungan Khadijah dengan para bawahannya juga sangat ramah. Mereka yang bekerja padanya telah dianggap seperti keluarga kedua. Wahai Sayyidah Khadijah, terima kasih banyak. Berkat engkau, saya dapat memberikan kehidupan yang cukup untuk keluarga. Apalagi saya sering mendapat bonus tambahan yang tidak sedikit jumlahnya. Sudah sepantasnya aku melakukannya, Tuan. Pekerjaanmu bagus dan selalu jujur padaku. Sampaikan salamku untuk anak dan istrimu di rumah. Tentu saja, mereka pasti senang mendengarnya. Sebuah kafilah dagang yang berangkat dari Mekah setara dengan 1.000 sampai 2.500 ekor unta dan diiringi 100 sampai 300 orang. Maka dari itu dibutuhkan agen dagang atau pemimpin yang amanah, punya tekad dan keberanian yang kuat dalam memimpin perjalanan. Khadijah tidak perlu pergi keluar untuk pekerjaannya, cukup memantau dari rumah saja. Tugas Khadijah adalah mengatur strategi dagang, seperti waktu keberangkatan, tempat tujuan, serta barang apa saja yang kira-kira laku dijual. Berkahnya tidak ada perhitungan yang meleset. Kemampuan Khadijah dalam berdagang semakin meningkat dan hartanya semakin banyak. Pelataran dekat bangunan Ka'bah dan juga pasar terbesar di Madinah adalah miliknya. Oleh karena itu, penduduk Mekah menjulukinya sebagai Ratu Quraisy atau Ratu Mekah. Jika ada kafilah dagang yang berangkat dari Mekah, dapat dipastikan bahwa separuhnya adalah harta perdagangan milik Khadijah. Dengan semua keberuntungan dan harta yang didapatkannya, lantas tidak membuat Khadijah merasa sombong. Beliau seringkali membantu para janda, orang-orang miskin, anak yatim, dan mereka yang membutuhkan. Wahai Khadijah, engkau sungguh berhati mulia. Semoga kelak Tuhan mempertemukanmu dengan laki-laki yang sama baiknya sepertimu. Wahai nenek, terima kasih atas doanya. Insya Allah. Bahkan Khadijah membiayai pernikahan serta memberikan mas kawin kepada gadis-gadis yang tidak mampu untuk menikah. Khadijah memiliki kerabat dari pihak ayahnya yang bernama Waraqah bin Naufal.
Beliau adalah seorang Nasrani yang taat, tidak pernah menyentuh minuman keras atau berjudi. Kesehariannya dipenuhi dengan berbuat baik dan menolong orang yang membutuhkan. Khadijah satu pemikiran dengan Warokoh dalam membenci penyembahan berhala. Bersama dengan beberapa orang dari keluarganya, Khadijah menjadi pengikut setia dari ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam. Aku tak habis pikir dengan perbuatan masyarakat Arab. Mereka masih saja menyembah patung-patung yang tidak berguna itu dan melakukan perbuatan jahiliyah lainnya. Benar wahai saudaraku, apalagi jika mendengar tentang bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup, hatiku rasanya hancur berkeping-keping. Bersama Warokoh, Khadijah menemui para ayah sang bayi dan menasehati jika perbuatannya itu salah. Jika alasannya karena tidak mampu, maka akan dengan senang hati Khadijah akan membesarkan bayi itu. Tak sedikit dari mereka yang menyesal dan mengambil kembali bayinya. Kepribadian Khadijah sungguh lembut, santun, dan membuat orang segan kepadanya. Padahal masyarakat Arab jahiliyah terkenal dalam mengagungkan laki-laki dan merendahkan kaum perempuan. Tapi mereka dengan senang hati memanggilnya dengan sebutan Khadijah atau Hiro, atau Khadijah yang suci. Banyak laki-laki dari berbagai kalangan datang melamar Khadijah. Namun tidak ada satupun ajakan dari para lelaki itu diterima oleh Khadijah, termasuk lamaran dari Abu Hakam alias Abu Jahal, dan hal tersebut membuatnya murka dan kesal. Di tengah-tengah masa penantian, tiba-tiba muncul sesosok laki-laki datang ke rumah Khadijah. Laki-laki itu datang bersama pamannya. Awal pertemuan mereka untuk membicarakan kontrak pekerjaan sebagai agen dagang Khadijah. Laki-laki itu bernama Muhammad bin Abdullah. Khadijah tidak menyangka bahwa Muhammad adalah jodoh yang dinantikannya selama ini. Setelah beberapa bulan berdagang, kafilah yang dipimpin Muhammad akhirnya kembali ke Mekah. Pada saat itu, Khadijah merasa sesuatu yang aneh terjadi pada dirinya. Jantungnya merasa berdebar-debar dan perasaannya berbunga-bunga. Padahal hanya mendengar kedatangan rombongan kafilah, mengapa perasaanku senang sekali ya? Sungguh aneh. Muhammad tiba lebih dulu di Mekah dan langsung menuju Ka'bah. Di sana beliau melakukan tawaf sebanyak 7 kali putaran. Setelah itu barulah Muhammad bergabung bersama rombongannya menuju rumah Khadijah. Mendengar suara kedatangan para kafilah, segera saja Khadijah menyembunyikan perasaannya. Dari atas balkon ruangannya, tampak seorang pemuda yang bersinar di antara mereka. Pemuda itu adalah Muhammad. Selamat datang kembali ke Mekah. Bagaimana perjalanan bisnis kita, wahai Muhammad? Apakah ada hal yang menyulitkan Anda? Silahkan melaporkannya kepadaku. Alhamdulillah Sayyidah, semua barang yang kita bawa habis terjual. Keuntungannya telah tertulis dalam laporan ini. Tidak ada kendala berarti selama negosiasi. Semua berjalan lancar sesuai rencana dan semua orang bekerja sama dengan baik. Syukurlah, aku sangat senang mendengarnya. Setelah Muhammad berpamitan pulang, Maisarah langsung menahan Khadijah. Ia tidak sabar untuk menceritakan tentang Muhammad. Wahai Sayyidah Khadijah, kita sungguh diuntungkan dengan adanya Muhammad dalam perjalanan dagang kemarin. Iya, aku tidak pernah meragukan kemampuan dagang pemuda itu. Bukan itu maksudku, Sayyidah. Lalu apa? Apa yang ingin engkau beritahukan kepadaku, wahai Maisarah? Jadi selama perjalanan kemarin, aku sangat terkesan dengan sosok agen baru kita ini. Sungguh, baru kali ini aku melihat pemuda yang begitu sempurna pemikirannya. Keputusan dan perkiraannya tidak ada yang meleset. Dia juga sangat sopan dengan semua orang, jujur dalam berkata-kata dan tidak menyakiti orang lain. Seakan-akan setiap ucapan yang keluar dari mulutnya adalah kebenaran. Sepertinya semua pujian telah aku keluarkan ya. Khadijah hanya tersenyum mendengar cerita Maisarah. Diam-diam beliau mulai menaruh simpati kepada Muhammad. Pada saat itulah datanglah Warokoh bin Naufal. Beliau juga ikut mendengarkan cerita Maisarah tentang Muhammad. Ya, aku pernah mendengar tentang pemuda itu. Ngomong-ngomong,
Tidak biasanya engkau melaporkan hal-hal semacam ini, wahai Maisarah. Entahlah, mungkin aku terlalu senang dalam perjalanan kemarin. Atau mungkin juga karena ada Muhammad. Dia seakan-akan membawa keberkahan dalam kafilah. Warokoh dan Khadijah saling berpandangan dan tersenyum melihat Maisarah yang bersemangat saat berbicara tentang Muhammad. Hari berganti dengan Maisarah yang selalu memuji Muhammad di depan Khadijah. Hal itu membuat Khadijah terus teringat akan pemuda bergelar Al-Amin. Aduh, mengapa sosok Muhammad selalu hadir dalam ingatanku akhir-akhir ini? Pasti ini gara-gara cerita Maisarah. Demikianlah akhir kisah Khadijah sang Ratu Mekah. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini, pertama, hendaknya kita meneladani kepribadian Khadijah yang memiliki kepribadian yang mengagumkan, baik fisik maupun rohani. Dan kedua, kesuksesan tidak datang secara tiba-tiba. Hal itu terjadi karena usaha yang maksimal. Dan yang paling penting adalah memasrahkan ikhtiar kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Jadi setelah kita menyimak video tadi, adapun duniawi yang kita dapatkan dari menyimak videonya adalah yang pertama, memiliki sikap peduli terhadap segala keburukan yang terjadi di sekitar rumah dan lingkungan kita. Yang kedua, melakukan berbagai cara agar keburukan dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan. Ketiga, bersemangat menambah pengetahuan dan pengalaman baru, memperkaya wawasan. Keempat, bersiap dan siaga mendapat tugas-tugas baru, baik dari orang tua maupun guru. Ini duniawi, hal dunia ya. Setelah kita menyimak video tadi, semoga memberikan manfaat bagi dunia kita. Adapun ukhrawinya, untuk akhiratnya yang kita dapatkan setelah kita menyimak video tadi, yang pertama, semakin bagus dan bertambah iman, semakin peka terhadap kebaikan dan kebenaran. Yang kedua, banyak membaca, banyak pengetahuan dan makin bertambah keimanan kita. Yang ketiga, berzikir dan berfikir adalah kegiatan yang bisa menambah kedekatan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, merelakan harta dan apapun yang dimiliki untuk menjunjung tinggi kebenaran ilahi. Ini hal akhirat ya yang kita dapatkan setelah kita menyimak video kisah turunnya wahyu yang pertama dan kisah Khadijah binti Khuwailid. Terima kasih telah menyimak video tadi, semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.